banyak metode itu, tidak ada satu metode pun yang cocok bagi semua cabang-cabang ilmu filsafat. Yang ada adalah bahwa ada metode yang dipandang sebagai metode utama atau metode penting atau apapun namanya. Yang mengatakan bahwa metode ini adalah metode penting di dalam ilmu filsafat adalah Plato, ya, salah seorang filsuf Yunani. Metode itu adalah metode kritis, ya, namanya metode kritis, yang perwujudannya bisa berupa dialektika. Eva. Halo Eva. Oke, Prof. Apa? Dialektika itu apa? Yang dimaksud dengan dialektika adalah kegiatan untuk bertanya tanpa henti, Prof. Kegiatan bertanya dan menjawab suatu bidang yang tidak berkesudahan. Ya, itu dipandang sebagai metode penting di dalam ilmu filsafat. Ya, bertanya itu bisa, kalau zaman sekarang loh ya, bisa lewat WA, ya, bisa langsung, bisa apalah tanya Pak Zairul yang penting, yang memahami dunia medsos via Facebook, via Twitter dan sejenisnya lah. Kalau zaman dulu kan tidak bisa ya, namanya dialog ya bertemu. Cuma di masa sekarang dialog atau kritis itu tidak harus bertemu, bisa dengan menggunakan media-media itu. Tetapi intinya adalah dialektika itu sebagai perwujudan metode kritis merupakan hal yang penting kalau orang berbicara ilmu filsafat. Contohnya begini. Hakim itu kalau mau membaca kan ya mesti bisa. Ya, hakim itu kalau mau bertanya pasti bisa. Tetapi kenapa harus mendatangkan ahli? Ya, saya beri contoh. Yang kemarin salah satu sidang itu perkaranya begini. Nanti yang saya mau tes Pak Zairul nanti. Ya bukan tes, saya tanya lah ya. Kalau tes itu kesannya tidak bagus, saya tanya kepada Pak Zairul. Persoalannya begini. Sebulan hari ini A, pemilik sebidang tanah, membuat PPJB, ini terkenal ya, perjanjian pengikatan jual beli dengan B. Harganya saya buat gampang 20 miliar. Karena di pinggir kota Surabaya, 20 miliar untuk 2000 meter persegi. Dibayar lunas. Ya. Diikuti dengan kuasa menjual dari A kepada B. PPJB diikuti kuasa menjual dari A kepada B. Oleh B tidak segera dilanjutkan dengan AJB sampai beberapa tahun. Kemudian A mati. A meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan PPJB-nya dan bagaimana kedudukan perjanjian kuasa menjual? Ini tanya saudara, sampai hampir 2 jam. Penggugatnya terdiri atas 2, kebetulan dua-duanya wanita. Tergugatnya ada 13. Masing-masing sahabat rata membawa 3 advokat. Jadi sampai ada dibawakan tempat duduk tersendiri buat advokat T1, 2, 3, 4, sampai T13. Turut tergugatnya 2, notaris dan kantor pertanahan. Jadi selama 2 jam, saya menjawab pertanyaan atas belasan orang, kan tidak semua bertanya ya, belasan orang. Tanya jawab untuk sampai pada kesimpulan. Kedudukan PPJB dan kedudukan perjanjian kuasa menjual.
Nah, sesungguhnya kalau baca ya, hakim kan ya pasti bisa. Kalau advokat ya karena berpihak mungkin sudut pandangnya berbeda. Hakimnya itu kan pasti bisa membaca. Nggak mau susah, pakai dialog aja, tanya, sampai pada kesimpulan. Ini salah satu percikan sederhana berpikir filsafati untuk menemukan realitas yang sebenarnya. Hukumnya itu piye kalau terjadi peristiwa seperti itu. Kalau menurut Pak Zairul, gimana Pak Zairul? PPJB-nya dulu. PPJB-nya tetap sah, Prof. Karena ya dibuka dulu Pak Zairul ya. Halo? Dibuka dulu mute-nya. ya. Mute-nya dibuka, mute-nya. Ya, Prof. Ya. PPJB-nya tetap mempunyai akibat hukum. Ya. Meskipun sudah meninggal, PPJB-nya tetap mempunyai akibat hukum meskipun oleh B ini tidak dilanjutkan ke AJB. PPJB. Ya. Kalau PPJB-nya sah, maka prestasi dalam PPJB itu apa, Pak? Prestasinya kan A ini pembelinya sudah membayar lunas. Bukan, A penjual. A calon penjual. Oh, A ini calon penjual. B calon pembeli membuat PPJB. Oh, A calon penjual. Jadi kan si A ini sudah seperti yang Prof katakan tadi sudah membayar lunas. Apa tuh namanya? Bukan, yang bayar lunas B, Pak. Calon pembeli. Oh, B. Oh ya. A pemilik tanah menjual kepada B karena sesuatu dibuat PPJB. B sudah bayar lunas 20 miliar. Ada kuasa menjual itu, Prof. Sudah ada kuasa menjual. Ya. Pertanyaannya bagaimana kedudukan PPJB dan kedudukan perjanjian kuasa menjual ketika amati sebelum ditindaklanjuti dengan AJB? Tetap berlaku, Prof, karena sudah terjadi pelaksanaan prestasi dalam PPJB-nya. Sehingga nanti bentar, PPJB-nya apa prestasinya, Pak? Di dalam PPJB itu prestasinya apa? Ya, jual beli. Oh, belum terjadi, Prof ya? Belum AJB ya? Belum. Kalau AJB ya tidak ada persoalan. Ya, belum AJB. Ini PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Kalau masih berlaku, prestasinya berupa apa? Kan di dalam perjanjian pasti ada prestasi, kan? Ya, Prof. Prestasinya berupa apa? Prestasi itu, coba ini tanya Pak Notaris ini. Halo Pak Notaris, Pak Indra ada nggak ini? Ya, Prof. Halo. Halo. Halo, Pak. Wujudnya, ya, Pak. Halo. Wujudnya prestasi itu apa aja, Pak Indra? Wujudnya prestasi, terpenuhinya prestasi itu karena ada yang dilakukan oleh para pihak, Pak. Perjanjian dari penjual dan pembeli. Ini loh makanya itu kan saya ini sebentar lagi saya selesai ngajar karena saya harus jadi saksi ahli hari ini ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi lebih penting saksi ahli daripada ngajar. Ya kita jalan nggak usah basa-basi. Kalau sudah jadi AJB nggak dipakai Prof Budiono ini. Kan sudah selesai persoalannya. Nanti saya sebentar lagi harus jadi saksi ahli di PN Kota Malang ya. Di PN Kota Malang. Nggak apa-apa. Ya, maka saya diundang kemana-mana. Kalau yang undang pengacara lokal itu bukan berita. Tapi waktu Hasibuan, harus diajari kita. Mantan menteri itu lazim panggil saya. Dan nilai perkaranya pasti ratusan miliar, bahkan banyak yang triliun. Ya karena kata mereka, kalau saya menjelaskan itu, waduh excellent. Kalau pinter itu kan pinter, ini excellent. Very, very smart. Ya saya menirukan mereka, bukan ya sombong sedikit enggak apa-apa. Siap. PPJB, ya PPJB itu, halo Pak Indra Iswara, saya mau tanya lebih lanjut. Halo Pak Indra Iswara.
Ya, Pak. Pernah Ya, membuat Pak. PPJB? Pernah membuat PPJB? Ya, Pak. Pernah membuat PPJB? Halo? Halo, suara saya terdengar oleh yang lain? Terdengar, Pak Prof. Imam? Terdengar, Prof. Halo? Halo? Halo Pak Indra? Ya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Pernah membuat PPJB? Sebagai notaris? Oh, setiap saya sering, Pak. Sering sekali. Sering. Rasanya sering, karena itu Sering, yang sering Pak. terjadi. Sering. Pertanyaan saya, Halo? prestasinya berupa apa PPJB ini? Pembeli ini melakukan pembayaran kepada penjual. Kalau PPJB Lalu penjual jangan memberikan pembeli, Pak. sebidang Belum ada tanah itu pembeli. kepada pembeli. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. PPJB ini gini, kalau pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Orang nggak punya uang, datang ke pegadaian, bawa handphone, digadaikan, selesai. Ya, mengatasi masalah. Tapi kalau PPJB ini mengatasi masalah, penuh masalah. Kenapa? Hasilnya kan begini. Niatnya semula adalah HJB. Dibuat di PPAT. Tetapi karena persyaratan peralihan hak atas tanah itu rumit, setidak-tidaknya dibandingkan dengan benda-benda yang lain, maka sering ketika orang minta AJB belum bisa. Ya, belum bisa dibuat AJB. Pemecahannya dibuat PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Sering pula calon pembeli, jangan mengatakan pembeli karena belum ada AJB. Calon pembeli sudah bayar lunas. Nah, untuk melindungi kepentingan calon pembeli ini yang sudah bayar lunas, maka diikuti kuasa menjual. Maka yang PPJB belum dibayar lunas, lazimnya tidak diikuti kuasa menjual. Walaupun beberapa ada, ini karena nggak tahu, orangnya nggak tahu apa artinya kuasa menjual, bagi peranata seperti itu dibuat saja, ini konyol, sama dengan buang-buang uang. Ya karena nggak tahu, ini tugas notaris untuk menjelaskan. Nah ini persoalannya. Nah prestasi di dalam PPJB itu adalah melakukan perbuatan tertentu, doing something. Kan kita sudah hafal kalau prestasi itu satu, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Nah ini prestasinya dalam PPJB itu adalah melakukan sesuatu. Calon penjual wajib menjadi penjual, calon pembeli wajib menjadi pembeli. Jadi prestasinya berupa doing something. Masalahnya, belum berbuat sesuatu, sudah mati. Ya. Kalau AJB mati ya nggak masalah, sudah beralih ke pemilikannya. Ini masih PPJB. Bagaimana kedudukan PPJB-nya ini ketika calon penjual mati? Iya kan? Kalau melakukan perbuatan hukum itu, wong wis mati. Ya. Dan kuasa itu berakhir ketika pemberi kuasa mati. Logikanya begini. Hari ini A bikin surat kuasa kepada B untuk menjual tanahnya misalnya. Besok A mati, besok lusa B menjual. Nah, pertanyaannya yang menjual siapa? Lusa itu, wong A wis mati. Untuk dan atas nama A. Loh, A wis mati kok. Seolah-olah A melakukan perbuatan hukum tanggal 13, padahal dia sudah mati tanggal 12. Kan begitu. Maka saya katakan, PPJB-nya batal. Kenapa batal? Karena sudah tidak mungkin dilakukan prestasi. Kuasa menjualnya batal juga. Karena apa? Dengan matinya orang berarti dia sudah tidak mungkin melakukan perbuatan hukum tertentu. Berakhir. Saya tidak mengatakan batal. Diuber oleh majelis hakim. Batal atau berakhir? Saya katakan berakhir. Itu ya batal. Setidak-tidaknya itu calon pembeli sudah punya kewenangan sampai memberi kuasa mati. Soal tidak digunakan tapi sudah pernah berakibat hukum. Wah, lah ini pihak sananya itu PT Darmo, Pak. Ya.
Cair, Ginjal Prof. Gina. Pengacaranya Peter Talawai. Waduh, muntap, mabuk di persidangannya, tidak masalah. Saya tidak mengubah keterangan saya. Dan saya tidak akan menjawab hipotesis. Saya akan menjawab norma. Wah, wes puyeng. Ya, akhirnya ditambah, ya kan enak ya. Iya betul. Jadi jangan melarang kapitalisme, nggak apa-apa. Kapitalisme itu nggak apa-apa. Sah-sah saja. Amerika tidak punya minyak, ya cari minyak. Negara Arab itu, ya, dulu Kuwait itu kan diinvasi oleh Irak, ya teman. Iya, Prof. Tahun 19 diinvasi oleh Irak. Syekh Kuwait didatangi oleh Presiden Saddam Hussein. Pak, aku tangan duit entek. Ya, karena Saddam membangun pasukan militer besar-besaran untuk berdana. Kalau bikin pabrik mendatangkan uang, membangun militer tidak mendatangkan uang. Syekh Kuwait, waduh nggak bisa lah. Kamu gimana bayarnya? Kalau kamu udah kasih saya utang, tak invasi negara, tak jadikan provinsi saya yang kesekian. Diinvasi betul. Wes ditutup lah sekarang. Irak, nggak tahu sekarang ada ISIS macam-macam. Itu pragmatisme. Ya orang mencari uang, ya nggak apa-apa. Jadi pragmatisme kapital itu jangan dinegatifkan. Itu adalah bagian berfilsafat. Ini bukan soal bagian bersombong-sombong. Ini bagian berfilsafat. Mencari realitas yang sebenarnya. Kalau menurut argumentasinya penggugat, tidak batal. Karena kan sudah bayar lunas. Harus dipanas sebagai jual beli. Ayo, kalau saya mengatakan begini kan, udah bottom. Tapi jangan, kemarin saya tidak bilang begitu. Saya mengatakan konyol. Itu bahasa saya. Nah, orang sudah mati kalau sudah berprestasi kan tidak mungkin. Terus bagaimana? Ya sudah, kan meninggalkan warisan. Warisannya kan ya tanah itu disita kan selesai. Lo kan panjang, lo itu risiko. Ketika orang sudah melakukan perbuatan membayar, itu berisiko. Ketika belum ada AJB, Anda sudah mengambil risiko. Mestinya dipenuhi dulu baru Anda bayar. Bahwa Anda membuat PPJB itu berisiko. Terutama bagi calon pembeli. Jangan mengatakan terus dipaksa sesuai dengan kepentingan Anda, PPJB-nya hidup. Lah orang sudah mati. Prestasinya dilakukan siapa? Tidak bisa. Ahli waris tidak bisa dipaksa untuk sama dengan pikirnya pewaris. Tidak bisa. Berarti dalam kasus ini rugi dong, Prof, pembeli ini. Berarti sudah calon pembeli. Calon pembeli. Calon pembeli. Calon pembeli. Dia menggugat ahli waris untuk dikurangi harta peninggalan dengan utang sehingga ahli waris menerima bersih. Bahwa kurang ya tidak apa-apa. Dan di dalam sistem hukum waris apapun, warisan itu kan ditinggalnya selalu diminuskan dengan utang dan wasiat. Itu karena orang sudah mengambil risiko, dan risiko terjadi. Lah belum jual beli kok sudah bayar risiko. Ya, jadi ketika orang mengambil risiko dan itu terjadi, ditanggung dong risikonya. Jangan ditimbangkan kepada pihak lain, tidak bisa. Nah ini cara berpikir hukum perdata. Dan lazimnya orang menerima logika ini, jangan dipaksa. Oh, kok tetap sah dong. Diwakili oleh waris. Lah, warisnya nggak mau kok. Ahli warisnya nggak mau. Lo jangan ahli waris. Orang A masih hidup saja, kalau dia nggak mau kan bahan prestasi. Iya kan? Paling-paling kan minta pembatalan perjanjian. Minta kembali uangnya dengan meletakkan sita kepada barang yang dimiliki oleh A. Itu cara berpikir. Oleh karena itu, saudara, begini. Menjadi ahli itu tidak harus hafal pasal-pasal, ya. Tetapi mengembangkan logika yang didasarkan pada ilmu filsafat. Yang kedua, yang hari ini sidangnya. Sidangnya hari nanti jam 10. Maka tinggal 5 menit. Orang membeli sebidang tanah. Harganya 3 miliar. Saya buat gampang, angkanya tidak saya buat gampang. Sudah memberi DP 2,1 miliar, hanya kurang sekitar 900 juta, 800 sekian gitu.
Di dalam salah satu klausula perjanjian dikatakan bahwa apabila dalam waktu setahun ya, pembeli tidak melunasi sisa pembayaran, maka uang yang sudah diserahkan kepada penjual hangus atau hilang. Nah, kemudian calon pembeli karena calon penjual tidak bisa menyediakan kewajibannya, menggugat ke pengadilan agar perjanjian jual beli rumah batal. Pertanyaan saya, kalau perjanjiannya batal dengan seluruh klausulanya, berarti kan norma tentang hilangnya uang 2,1 kan menjadi hilang juga. Kalau perjanjian diminta batal dengan seluruh klausulanya, berarti kan norma yang mengatakan hangusnya uang 2,1 yang sudah dibayarkan menjadi hilang. Dalam hal rugi. A menggugat memperjuangkan haknya karena tidak segera disediakan tanah dengan kelengkapan dokumennya. Dia menggugat batal perjanjian sehingga prestasinya hilang dan lain sebagainya. Tapi dia juga kehilangan hak untuk menikmati uang 2,1. Terus gimana yang benar ini? Paham persoalannya? Ya kalau susah ya nanti lihat aja. Ya, jangan saya jawab sekarang. Ini kan masih rahasia nanti saja. Siap, Bro. Ya, mau lihat aja nanti di PN Kota Malang ya. Di PN Kota Malang. Oke, kembali ke persoalan. Intinya adalah pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban itu yang tidak dimiliki oleh ilmu yang bukan ilmu filsafat. Karena dia semata-mata menggantungkan pada rasionalitas dan empirikal. Pencarian realitas yang sebenarnya, yang itu hanya dilakukan oleh ilmu yang disebut ilmu filsafat lah yang membedakan dia dari ilmu-ilmu yang lain. Ya, salah satu contohnya begini. Dulu sekian ribu tahun yang lalu, kan orang itu nggak seperti sekarang pemikirannya. Bisa berpikir tentang perjanjian, bisa berpikir tentang prestasi, bisa berpikir tentang prestasi, bisa macam-macam itu kan proses, saudara. Kan tidak jelek seperti sekarang. Itu semua hasil kerja ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lain. Pak Zairul, saya mau tanya. Putranya Nabi Adam yang ketika membunuh saudaranya bingung mau memakamkan itu siapa namanya? Masih ingat Pak Zairul? Kobil. Ada kan itu? Kobil itu siapa lah ya? Itu kan bingung. Setelah membunuh itu apa gitu? Ya apa lagi? Apa digoreng? Apa dia kan bingung dia. Ya. Akhirnya kan melihat burung dan lain-lain. Ya. Itu semua kan proses kan? Proses kan? Proses dari ribuan tahun yang lalu, mungkin jutaan sampai sekarang. Jadi seperti sekarang ini. Ini hasil kerja ilmu dan ilmu filsafat. Mungkin 2000 tahun lagi kan nggak seperti sekarang. Sehingga ilmu filsafat nggak berhenti bertanya. Terus diperbagi. Kalaupun sesuatunya tidak ganti, paling tidak argumentasinya diperbaiki. Sesuatunya berubah, argumentasinya diadakan. Argumentasinya kurang baik, diperbaiki. Begitu seterusnya. Maka oleh Plato dikatakan metode penting di dalam ilmu filsafat adalah metode kritis. Walaupun para filsuf juga mengakui adanya metode-metode yang lain. Dan tidak ada satu metode yang cocok bagi semua cabang ilmu atau ilmu filsafat. Jadi kita sudah sampai pada satu metode kritis yang namanya metode dialektika. Suatu metode untuk membedakan ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain.
Oke ya, sampai minggu depan ya. Terima kasih banyak. Minta maaf mengurangi waktu kuliah dan lain-lain, tapi rasanya di S3 tidak usah ribut soal waktu. Yang penting saudara paham tentang pengetahuan, ilmu filsafat, cabang-cabang ilmu filsafat, filsafat ilmu, etika, logika, estetika, filsafat hukum, dan kemudian pembeda antara ilmu dan ilmu filsafat. Nanti pembeda antara ilmu hukum dan ilmu filsafat hukum. Nanti ujian lisan harus ngelontok ini, tidak bisa enggak. Terima kasih. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Prof.